Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai teorema Wick. Nah, apa tuh? Jadi, dalam teori medan, selain keberadaan operator pengurut waktu, terdapat juga operator pengurut lain yang disebut sebagai operator pengurut normal atau operator Wick. Nah, operator ini mengurutkan sedemikian sehingga medan yang memiliki energi negatif yaitu V minus berada di kiri dari medan yang memiliki energi positif yaitu V plus. Nah, untuk medan skalar boson, operator pengurut normal itu didefinisikan N, V itu ya dituliskan seperti ini ya, diupdate oleh dua titik, gitu ya, titik dua titik dua. Di Vx itu diurutkan V plus X plus V minus X. Nah, kalau normal diurutkan normal, V minus X dikalikan V plus Y itu ya ditulis dua titik di sini itu sama menjadi V minus X V plus X V plus Y gitu ya. Jadi yang minus tetap ditaruh di kiri. Nah, kalau V plus X V minus Y kalau diurutkan normal itu menjadi V minus Y V plus X. Jadi tetap yang V minus itu berada di kiri. Dan juga V plus X, V plus Y kalau diurutkan normal itu menjadi V plus X, V plus Y karena di sini tandanya sama, otomatis kita nggak perlu tukar lagi. Nah, kemudian V minus X, V minus Y kalau diurutkan normal itu menjadi V minus X, V minus Y karena tandanya sama jadi nggak perlu diurutkan lagi. Nah, sekarang kita tinjau perkalian Vx, Vy. Vx, Vy itu adalah perkalian V plus X, V plus Y, V minus Y, V minus X dikalikan V plus Y, V minus Y. Ini kalau kita kalikan biasa seperti ya ketika kita mengalikan aljabar, kita akan mendapatkan rumusan seperti ini. Nah, sekarang kalau kita urutkan normal Vx, Vy, maka kita bisa tuliskan urutan normal Vx, Vy itu seperti ini gitu ya. Ini kalau kita arahkan yang memiliki tanda negatif, Vx itu berada di V minus itu berada di kiri, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, ketika keadaan dasar dilenyapkan dengan operator penghancur, maka hasilnya itu 0. Dengan demikian, V plus X ketika bekerja pada ket 0 itu sama dengan bra 0, V minus itu sama dengan 0. Karena ingat bahwa V plus itu dia bersifat menghancur gitu ya. Jadi ya kan dia memiliki energi negatif, artinya dia adalah jumlahan dari semua operator penghancur gitu ya. Kita bisa dikomposisikan oleh operator penghancur. Nah, dengan demikian nilai ekspektasi dari operator yang diurutkan normal itu adalah nilai ekspektasi N Vx Vy itu seperti ini, dan ini hasilnya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tinjau Vx Vy yaitu yang atas ini, kemudian kita tambahkan dengan V minus Y V plus X minus V minus Y V plus X, ini kan 0 gitu ya, kita tambahkan 0. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa V plus X, V minus Y dengan minus ini, suku yang ada di sini, itu membentuk komutasi gitu ya, komutasi antara V plus X dengan V minus Y. Nah, sehingga kita bisa tuliskan suku yang sisa di sini 1, 2, 3, 4 ditambah komutasi yang ada di sini. Nah, ingat bahwa ini itu adalah suku yang sudah diurutkan normal, karena semua yang minus itu berada di kiri, yang memiliki energi negatif itu sudah berada di kiri. Dan ingat bahwa komutasi antara medan di sini itu adalah fungsi Green-Feynman. Jadi kita bisa tuliskan bahwa perkalian antara Vx Vy itu sama dengan Vx Vy yang diurutkan normal dikurangi minus I Gf plus X minus Y. Nah, di sini kita bisa tuliskan fungsi Green normal minus IGF plus X minus Y itu sebagai Vx Vy, terus diikat oleh ya bracket gitu ya, oleh kurung gitu, oleh kurung begini. Nah, itu. Nah, di mana Vx Vy kurung gitu ya, kita sebutnya Vx Vy kurung gitu ya, itu sama dengan komutasi antara V plus X dengan V minus Y itu sama dengan minus IGF plus X minus Y. Nah,
karena fungsi green itu bukan operator yang bekerja pada keadaan kuantum, maka kita bisa lihat bahwa nilai ekspektasi dari Vx Vy terhadap keadaan vakum itu sama dengan nilai ekspektasi dari Vx Vy yang diurutkan normal ditambah dengan nilai Vx Vy kurung gitu ya. Dan itu tidak lain adalah nilai ekspektasi dari Vx Vy kurung, dan itu tidak lain sama dengan minus IGF plus X minus Y berangkat 00, dan itu nilainya adalah minus IGF plus X minus Y. Nah, sekarang kalau kita kalikan V plus yang sudah diurutkan normal dikalikan dengan Vx urut normal dikalikan Vy urut normal, dan itu sama dengan Vx dikalikan dengan V plus Y ditambah dengan Vx urut normal V minus Y gitu ya. Jadi yang di sini kita jabarkan V plus Y ditambah V minus Y. Nah, sekarang kita tinjau untuk suku pertama, yaitu Vx urut normal dikalikan V plus Y. Nah, itu sama dengan V plus X, V plus Y ditambah dengan V minus X, V plus Y. Dan itu tidak lain adalah perkalian antara Vx, V plus Y kemudian diurutkan normal. Nah, sudah diurutkan kan ya. Nah, sekarang kita tinjau untuk suku yang kedua. Jadi Vx urut normal dikalikan V minus Y itu sama dengan Vx dikalikan Vy. V minus Y gitu ya. Nah, itu tidak kemudian kita jumlahkan dengan V minus Y dikurang V minus Y dikalikan Vx dikurangi V minus Y dikalikan Vx. Nah, kemudian kita bisa jabarkan, kita akan dapatkan V minus Y ditambah dengan Vx ditambah dengan komutasi antara Vx dengan V minus Y. Nah, ingat bahwa komutasi antara V minus X dengan V minus Y itu sama dengan 0, maka komutasi antara Vx dengan V minus Y itu menyisakan V plus X gitu ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Dan ini itu adalah pengurut normal. Jadi ini sudah diurutkan normal, di mana V minus Y-nya sudah berada di kiri, gitu ya. Nah, dan komutasi ini itu adalah minus IGF plus X minus Y. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa Vx urut normal dikalikan Vy urut normal itu sama dengan Vx urut normal dikalikan V plus Y ditambah Vx urut normal dikalikan dengan V minus Y itu sama dengan urut normal dari Vx V plus Y ditambah urut normal Vx V minus Y dikurangi IGF minus X minus Y. Dan itu tidak lain sama dengan, ini harusnya IGF plus ya, sama dengan urut normal Vx dengan Vy ditambah dengan kurung Vx Vy. Nah, dengan demikian kita dapatkan relasi bahwa Vx dikalikan Vy itu sama dengan Vx Vy urut normal ditambah kurung Vx Vy. Dan juga kalau kita kalikan di sini Vx Vy urut normal dikalikan Vz urut normal itu sama dengan Vx Vy urut normal dikalikan V plus Z ditambah Vx Vy urut normal V minus Z. Ini kemudian kalau kita tambahkan dengan V minus Z dikalikan dengan Vx Vy urut normal minus V minus Z dikalikan dengan Vx Vy urut normal, maka kita akan dapatkan relasi seperti ini, yaitu Vx Vy V plus Z urut normal ditambah dengan V minus Z Vx Vy urut normal ditambah komutasi antara perkalian Vx Vy urut normal dengan V minus Z. Ini kita bisa jabarkan gitu ya, dari komutasi dari urut normal antara perkalian Vx Vy itu adalah Vx Vy plus IGF plus X minus Y gitu ya. Nah, jadi kalau kita substitusikan kita bisa dapatkan bentuk seperti ini. Nah, di sini jelas ya, karena GF itu hanyalah sebuah dia hanyalah sebuah bilangan gitu ya, dia nggak bekerja pada keadaan, maka dia jelas komut. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bentuk yang
seperti ini gitu ya, dimana ini adalah minus IG X minus Z, yang di sini adalah minus IG plus Y minus Z. Atau kita bisa tuliskan dalam notasi ikat kurung gitu ya. Jadi ini Vx Vz ikat kurung, Vy Vz ikat kurung. Nah, sekarang kita kalikan Vx Vy urut normal dikali dengan Vz Vw urut normal. Dan ini kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan dengan V minus Z dikalikan dengan Vx Vy urut normal dikalikan V plus W minus V minus Z dikalikan Vx Vy urut normal dikalikan dengan V plus W. Dan juga kita tambahkan suku yang di sini. Ini gunanya buat apa? Sama seperti sebelumnya, ini berguna untuk membuat urutan normal, di mana di sini ada V minusnya itu di depan gitu ya, di sini. Dan akhirnya sisa yang ada di belakang ini untuk membangun sifat komutasi gitu. Nah, begitu pula kita bisa tambahkan dengan suku di sini. Nah, dengan demikian kita dapatkan perkalian antara Vx Vy urut normal dengan perkalian antara Vz Vw urut normal itu seperti ini. Nah, jadi kita bisa dapatkan hasil komutasi di sini seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya, maka kita akan dapatkan bentuk yang lebih sederhana seperti ini. Nah, kemudian kita bisa nyatakan dalam ikat kurung gitu ya. Jadi Vx IG gitu ya, minus IG F plus X minus Z itu menjadi ikat kurung Vx Vz, begitu pula yang lain gitu. Ini kalau kita kumpulkan, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, jadi sekarang kita tinjau perkalian Vx Vy itu ternyata sama dengan urut normal perkalian Vx Vy ditambah dengan Vx Vy ikat kurung. Nah, kemudian kalau kita kalikan Vx Vy Vz itu sama dengan perkalian Vx Vy urut normal dengan Vz ditambah dengan ikat kurung Vx Vy Vz gitu ya. Dan ini tidak lain sama dengan perkalian antara Vx Vy urut normal dengan Vz urut normal ditambah dengan ikat kurung Vx Vy dikalikan dengan Vz urut normal. Ini kita bisa jabarkan seperti ini dari yang sudah kita dapatkan sebelumnya gitu ya. Untuk suku yang pertama ini, dan kita akan dapatkan bentuk seperti itu. Nah, selanjutnya kita kalikan Vx Vy Vz Vw, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Kita kalikan saja. Nah, ini perkalian antara Vx Vy, kita gunakan rumus yang depan yang di atas di sini, kemudian kita kalikan untuk variabel Z dan W, kita jabarkan dan kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, dari ketiga bentuk ini terlihat berpola gitu ya. Nah, jadi secara umum perkalian antara operator medan dapat dituliskan dalam perkalian yang telah diurutkan normal dengan pasangan fungsi Green. Nah, perumusan ini disebut sebagai teorema Wick. Jadi teorema Wick itu menyatakan bahwa perkalian antara Vx1, Vx2 sampai Vxn itu sama dengan perkalian antara Vx1, Vx2 sampai Vxn diurutkan normal ditambah semua kombinasi yang mungkin di Vx1 diikat gitu ya, ikat kurung, terus sisanya urut normal. Ini V13 ikat kurung urut normal dan seterusnya sampai kalau sudah semua nanti sampai Vxn-1 hingga Vxn itu diikat kurung kemudian urut normal dan sisanya itu diurut normalkan kan. Kemudian ini ditambah ya, ditambah 2. Jadi ada 2 fungsi Green dan 2 operator medan yang dilakukan ikat kurung dan sisanya tetap diurutkan normal, begitu pula dan seterusnya. Kemudian kalau sudah semua sudah semua kemungkinan sudah tercapai, itu kemudian 3. Nah, 3 sisanya dilakukan urut normal dan berikutnya gitu ya. Dan itu adalah perumusan umum teorema Wick mengenai perkalian antara operator medan gitu.